Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Soleh Bayaki, mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 050292959. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah analisis dan visualisasi data ya. Untuk tugasnya ini sudah ada. Gunakan informasi untuk menjawab pertanyaan menggunakan dataset pada file Excel ya. Saya sudah download untuk datasetnya. Ada di sini. Nah, seperti ini. Ada sekitar 498. Lanjut ke yang pertama tuh, install paket berikut ya. Download paketnya menggunakan fungsi library. Untuk installnya ini saya sudah rangkum ya. Untuk langkah-langkahnya semua saya rangkum. Ini saya tambah untuk grid Excel karena untuk membaca file Excelnya ya, karena saya tidak mengekspor ke CSV, langsung saya buat di sini saja. Jika sudah, kita load dulu library. Lalu kita panggil datanya ya. Ini sudah ada datanya. Nah, seperti ini, sama seperti yang di Excel tadi. Sebelum lanjut, saya ingin melihat ini ya. Nah, untuk variabel kebahagiaan itu menggunakan variabelnya karakter ya, belum numeric seperti yang di atas. Jadi nanti ini akan mengganggu hasil yang nomor-nomor tadi ya, sesuai tugas tadi. Jadi saya sudah membuat data kebahagiaan ini menjadi numeric. Gitu. Kita coba. Nah, ini sudah numeric juga ya. Lanjut untuk yang tugas pertama, gunakan plot histogram untuk cek apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak. Yang pertama menggunakan plot ya. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Untuk angkanya ini karena datanya sangat besar ya. Untuk datanya ini kebahagiaan ada 2 miliar 3 miliar, jadi ditampilkannya seperti ini ya. Untuk datanya ini data kebahagiaan ini tersebar ke beberapa frekuensi ya, tidak menumpuk di satu frekuensi. Jadi kalau misal dibilang normal, ini sudah mendekati normal, namun tidak sempurna, karena yang sempurna itu yang berbentuk lonceng ya, lonceng sempurna begini. Nah, untuk ini datanya tersebar di tengah ke atas ya, bagian tengah, tapi tidak sempurna itu, tapi ini mendekati normal. Lanjut untuk yang kedua, scatter plot. Scatter plot ini size-nya ganti 2 aja.
Untuk scatter plot ini membandingkan pendapatan dan kebahagiaan. Untuk grafiknya sendiri terlihat naik ya. Jadi dalam scatter plot ini memberikan informasi bahwa semakin besar pendapatan maka semakin besar juga kebahagiaan yang dirasakan, karena datanya terlihat naik dari ujung kiri bawah ke kanan atas ya. Lalu yang ketiga, lakukan regresi linear sederhana dan jelaskan hasil regresi tersebut. Untuk regresi ini kayak ini ya. Fungsinya ini mbak model jika sudah kita model summary model. Nah, dari output ini diperoleh intercept ini sekitar 1,32 sekian, lalu koefisiennya di 0,422 ya. Sebenarnya ini pembacanya sama seperti scatter. Jadi hubungan antara pendapatan dan kebahagiaan bersifat positif. Semakin tinggi pendapatan maka kebahagiaan semakin meningkat juga. Namun ini dalam versi data yang sulit untuk dibaca ya. Lalu lanjut yang keempat, gunakan plot nama variabel regresi kalian untuk cek homoskedasitas terrepresentasikan hasil plot. Gunakan plot tadi namanya model ya. Nah, ini ada residual versus fitted ya. Grafik ini menunjukkan bahwa titik-titik residual masih cukup menyebar di sekitar garis horizontal ya, horizontalnya ini. Namun ada penyebaran yang tidak sepenuhnya acak ya. Ada yang ke sini, ada yang ke sini. Ini menunjukkan terdapat sedikit indikasi homoskedasitisitasnya, tetapi regresinya masih bisa digunakan ya. Lanjut ke QQ residual. Ini sebagian besar mengikuti garis diagonal ya. Ada di garis diagonalnya cenderung mendekati normal ya ini. Namun terdapat pada titik di ujung ini yang keluar dari garis diagonalnya menunjukkan kalau ada sedikit penyimpangan normalitas. Lalu ada scale location menunjukkan penyebaran residual yang menyebar, namun garis merah bentuk pola melengkung ya. Hal ini adanya indikasi heteroskedasitisitas ringan karena varian residual belum sepenuhnya konstan ya. Lanjut ke residual versus leverage.
Ini menunjukkan beberapa observasi yang memiliki leverage lebih tinggi dibanding data lainnya. Ini ada leverage yang paling tinggi segini, dan normalnya banyaknya di sini. Namun sebagian titik ini masih ada di garis merahnya ya. Jadi tidak terdapat pengaruh ekstrim yang terlalu besar terhadap model regresinya. Ada 4 hasil ya, sudah selesai. Lanjut untuk yang visualisasi hasil regresi dengan langkah berikut. Padahal ini sama seperti scatter plot yang tadi, namun ini lebih detail ya, ada detail-detail yang lain. Kalau 3 kebesaran sama seperti tadi, namun sekarang ada rumus ini ya, ada fungsinya, lalu ada garisnya ya, regression line nya. Ini sama saja seperti tadi, menunjukkan bahwa tinggi pendapatan berpengaruh pada tinggi kebahagiaan juga. Mungkin cukup sekian tugas kedua dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.